Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maulida Hanifah, NIM 10040102395, Program Studi Ilmu Politik kelas B semester 4, mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Kali ini saya mendapatkan tugas UAS dengan mereview buku. Buku yang akan saya review berasal dari tokoh nasional Indonesia dengan ungkapan yang terkenalnya, yakni berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Yakni menurut Bung Karno. Nah, buku yang akan saya review kali ini berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, jilid 1 yang ditulis oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno pada tahun 1959. Buku ini memuat tentang pikiran-pikiran Bung Karno sejak beliau masih muda, yakni pada tahun 1926 ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia. Buku ini lahir dari pergulatan pemikiran dan praktik politik Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, beberapa poin yang akan saya bahas dalam buku ini, yakni yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Bung Karno ini tuh memandang Pancasila bukan sekedar hasil kompromi politik antara berbagai golongan nasionalis, agama, sosialis, tetapi melainkan buah dari perenungan filosofis mendalam tentang kepribadian dan sejarah bangsa Indonesia. Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan 5 sila yang dianggap mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Yang pertama, ketuhanan, karena bangsa Indonesia itu religius. Yang kedua, kemanusiaan, karena bangsa ini tuh menjunjung keadilan dan rasa perikemanusiaan. Yang ketiga, yakni persatuan. Nah, karena Indonesia itu adalah negara kepulauan dengan keragaman yang luar biasa. Yang keempat, kerakyatan, karena rakyatlah yang pemilik kedaulatan tersebut. Yang kelima, keadilan sosial, sebagai tujuan akhir pembangunan bangsa. Nah, bagi Soekarno, Pancasila itu bukanlah produk Barat ataupun produk Timur, melainkan digali bumi Indonesia itu sendiri, khas, orisinil, dan mengakar. Poin yang kedua, yakni nasionalisme Indonesia. Bung Karno menolak nasionalisme sempit yang bersifat chauvinistik, yaitu menggunakan satu ras atau etnis. Beliau mempromosikan nasionalisme inklusif, yaitu nasionalisme yang menyatukan seluruh suku, agama, dan golongan di Indonesia atas dasar cita-cita kemerdekaan dan keadilan. Dalam pandangannya Bung Karno, nasionalisme Indonesia adalah alat perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nasionalisme adalah fondasi penting agar bangsa Indonesia tidak tercerai-berai. Ia harus dibangun di atas dasar persaudaraan dan kebangsaan, bukan kebencian terhadap bangsa lain. Poin yang ketiga, yakni Marxisme. Marxisme adalah ideologi khas Bung Karno yang ia formulasikan sebagai bentuk sosialisme Indonesia. Beliau lahir dari refleksi Soekarno setelah bertemu seseorang petani kecil bernama Marhen di Bandung. Nah, dari situ beliau menyadari bahwa mayoritas rakyat Indonesia bukan proletar atau buruh pabrik seperti dalam teori Marxisme klasik, melainkan petani kecil, nelayan, pedagang kecil yang ia sebut kaum marhen. Nah, ciri utama marhenisme ini tuh berpihak pada rakyat kecil yang tertindas oleh sistem kapitalisme dan kolonialisme, bukan anti milik pribadi tapi anti eksploitasi, menekankan kemandirian dan keadilan sosial, lebih membumi dan sesuai dengan kondisi budaya serta struktur masyarakat Indonesia. Poin yang keempat, yakni gotong royong dan demokrasi terpimpin. Nah, Soekarno ini tuh mengangkat gotong royong sebagai inti dari budaya Indonesia. Bagi Soekarno, gotong royong adalah lambang solidaritas sosial dan keadilan. Cara bangsa Indonesia menyelesaikan masalah bersama tanpa konflik tajam antar golongan. Manifesti dari sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sementara itu, demokrasi terpimpin adalah bentuk pemerintahan yang menurutnya lebih cocok untuk Indonesia pasca kemerdekaan. Bukan demokrasi liberal, parlementer ala Barat, yang menurut Soekarno tidak cocok untuk masyarakat Indonesia yang majemuk, menggabungkan musyawarah kepemimpinan kuat dan kesatuan nasional.
tetap menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Namun, dipandu oleh pemimpin revolusioner yang menjamin arah perjuangan tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan. Nah, poin berikutnya yakni revolusi itu bukan sekedar ganti pemerintahan. Maksudnya gini, Soekarno menegaskan bahwa revolusi Indonesia bukan hanya soal menggulingkan penjajah atau mendirikan negara merdeka, tetapi lebih dari itu, yakni sebuah transformasi menyeluruh atas struktur sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Tujuan utamanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Revolusi bagi Soekarno adalah proses panjang yang harus dijaga semangatnya agar tidak mandek atau berhenti di permukaan. Poin selanjutnya yakni revolusi belum selesai. Bung Karno menolak pandangan bahwa revolusi Indonesia selesai setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurutnya itu baru awal dari perjuangan. Revolusi harus dilanjutkan hingga tercapai penghapusan kemiskinan, pemerataan ekonomi, pemberdayaan rakyat kecil. Beliau bahkan menyebut bahwa pengkhianatan terhadap revolusi terjadi jika pemimpin dan rakyat lengah, puas diri, atau kembali pada sistem lama, yakni sistem kapitalisme dan feodalisme. Poin berikutnya yakni melawan imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Nah, revolusi Indonesia dalam pandangan Bung Karno bersifat anti-imperialis, anti-feodal, dan anti-kapitalis. Bentuk penjajahan asing yang harus dilawan, baik secara fisik maupun dalam bentuk dominasi ekonomi dan budaya. Nah, dalam feodalisme ini tuh sistem sosial lama yang menindas rakyat kecil melalui kekuasaan bangsawan dan tuan tanah. Kapitalisme, sistem ekonomi yang membuat kekayaan hanya berputar di kalangan elit, bukan untuk kesejahteraan umum. Poin selanjutnya yakni kedisiplinan nasional. Soekarno menekankan pentingnya disiplin nasional sebagai syarat berhasilnya revolusi. Tanpa disiplin, rakyat bisa terpecah dan mudah diadu domba. Semangat kolektif dan gotong royong melemah. Pembangunan akan terganggu oleh kepentingan pribadi atau golongan. Beliau mengajak seluruh rakyat untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Poin selanjutnya yakni peran pemuda. Peran pemuda-pemuda. Nah, menurut Bung Karno adalah motor penggerak revolusi itu ya pemuda tersebut. Beliau sering menyebut, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, pemuda itu dianggap lebih berani mengambil resiko, tidak terikat pada struktur kekuasaan lama, lebih terbuka terhadap ide-ide kemajuan dan perubahan. Menurut Bung Karno seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya yakni kepemimpinan revolusioner. Soekarno menyadari bahwa revolusi itu membutuhkan pemimpin yang visioner, kuat, dan setia pada rakyat. Nah, kepemimpinan itu tidak boleh pragmatis atau hanya menjaga status quo. Pemimpin revolusioner harus menjadi teladan dalam perjuangan, berani mengambil keputusan tegas untuk kemajuan bangsa, memahami dan menyatu dengan aspirasi rakyat. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.